warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NN Channel. Yeah. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Halo, kenalin teman-teman, nama aku Laras. halo, nama aku Fitri. Hari ini kita bakal cerita tentang horor. Jadi Pengalaman gitu. eksperimen. Iya, eksperimen tentang horor kalian tuh kayak gimana? Karena kan yang gua tahu nih, orang kan pasti punya pengalaman tentang horornya, entah merasakan hawa-hawa panas, hawa-hawa dingin ketika masuk ke suatu area gitu. Apalagi gua tuh sering banget dengerin Ipit cerita. Kayaknya Ipit yang paling ini. yang paling kayak gitu. Coba Pit, gimana cerita horornya? Pertama kali aku ngerasain kayak gitu tuh pas aku aliyah. Nggak tahu kenapa, padahal sekolah aku tuh dibanding aku kan MTS itu setara kayak SMP gitu. Terus SMA-nya aku di aliyah. Nah, padahal sekolah MTS aku tuh lebih serem daripada sekolah aliyah aku. Otomatis kan seharusnya aku mulai kesurupan waktu MTS dong. Padahal waktu MTS juga banyak orang yang kesurupan segala macem. Terus pohonnya gede-gede banget. Tapi aku tuh di situ ngerasa biasa aja. Nah, pas mulai kesurupan itu pas aliyah. Pas aliyah ada kesurupan massal. Waktu itu tuh kan ceritanya gini. Misalkan kamu kesurupan, Hen. Dengan gua dong. Misalkan si A deh kesurupan. Nah, aku tuh nemenin si A istighfar. Kok kamu nyebut aku sih? Istighfar. Cukup waktu di Jawa aja, gua nggak Oh, ya. mau. Misalkan namanya si Rani. Rani istighfar. Dengerin itu dulu. Ya, istighfar boy. Suka ngegibah. Istighfar kan ceritanya, terus aku kasih minyak kayu putih segala macam. Nah, oh iya, sebelum tuh masih aku pijit-pijitin tuh manusia si Rani itu. Nah, pas gitu aku mikir ya udah deh, karena mungkin dia pusing kali ya habis kesurupan, aku mau ngambil minyak kayu putih di mejanya temen aku. Pas aku bangun tuh kayak ada narik dari belakang gedang, dan aku jatuh. Tiba-tiba aku di situ teriak seketika-ketiknya, nggak tahu tuh ini jelas banget ya, itu pertama kali aku kesurupan. Kamu jeledak gitu tuh. Iya nih, misalkan nih aku lagi berdiri nih, ada yang narik dari belakang, Kenceng banget. dan itu sampai Untung kedengeran. kalau kamu nggak pecah. Kena ubin, guys. Orang kan jatuh gini ya kena ubin. Iya, nggak tahu kenapa itu. Nah, semenjak itu aku tuh dikenal sama satu sekolah gara-gara aku kesurupan. Terkenal nih sama orang satu Itu sekolah. rasanya kesurupan gimana? Nah, rasanya kesurupan. Nah, jadi gini guys, aku tuh pernah baca artikel atau siaran di televisi apa gitu. Kesurupan itu ada dua, ada yang seluruhnya diambil alih ibaratnya gitu. Ada yang setengah. Kalau aku Itu tuh gimana mas? setengah itu dia tuh sebenarnya sadar, cuman dia dikendaliin. Nah, kalau aku tuh yang kedua itu aku sadar, cuman aku dikendaliin. Aku masih dengar orang ngomong apa, cuman aku nggak bisa nyautin mereka. Aku tuh dikendaliin sama mereka. Tapi bingung deh Pip, kalau orang kesurupan itu kan setengah sadar emang setengah sadar. Pas pertama kali kamu ditarik jedak itu, yang kamu lihat atau kamu pikirin itu apa? Yang kamu bayangin apakah semacam putih aja, hitam aja, atau ada bayangan-bayangan lain? Kalau aku hitung aja. Kayak pingsan gitu mas? Kayak pingsan tapi nggak pingsan. Gimana sih? Nggak ngerti gimana ya ceritanya ya. Kalau dan Jangan ngalihin perhatian. sadar nggak sadar, dan setiap ada yang mau masuk sama aku tuh kayak mau ceritanya sedih-sedih aja gitu. Lagi sedih. Makanya aku tuh kalau kesurupan melo, sembuh, nangis gitu. Pantesan kamu kebanyakan diem ya Pit ya? Kalau Pip Kayak nggak ada ngerasain podcast sama hawa-hawa sekali. gitu. Enggak, aku kalau misalkan nggak enak bilang. Aku kalau nggak enak bilang, aku nggak enak di sini, jangan di sini yuk gitu. Tapi di sini enak. Sini Sumpah enak. sih Pit ya, waktu Kalau di sana tuh gak enak. Aku Ya, waktu kamu salah satu taman yang ada di Bogor. Nah, sebenarnya aku tuh udah punya firasat, aku males banget deh kayaknya berangkat. Aku nggak mau berangkat deh. Nah, biasanya juga kalau misalkan aku mau pergi ke suatu kemana gitu, aku tuh selalu prepare H-1 atau H-2-nya. Itu tuh aku bener-bener mager banget. Dan malamnya itu aku baru prepare. Itu pun ditarik-tarik sama bibi aku, ini kamu pakai baju ini, besok ini pakai sepatu ini sampai segitunya gitu. Dan aku tuh males banget gitu. Tapi karena aku udah kasihan kan sama mama aku, udah beli tiket segala macem, udah akhirnya aku berangkat tuh. Bener aja pas aku, nah jadi gini gengs, sebenarnya ya tempat yang serem tuh belum tentu
emang sih setiap tempat itu tuh punya posisi, cuman tuh penghuninya ada yang hawanya positif sama negatif. Terkadang tempat yang serem tuh belum tentu yang itu berdasarkan pengalaman aku ya, aku kan cuma bisa ngerasain doang, Nggak bisa ngelihat. nggak bisa ngeliat. Kayaknya gue bisa ngeliat beng-beng mantan tuh datang. Jeng jeng. Gue lemes kalau ngomongin mantan, aduh. Gue nggak punya mantan. Lanjut. Maaf ya, geng. Jadi siapa nih yang telepon? Sibuk banget gue. Tadi si Mina. Jadi tempat yang serem tuh belum tentu hawanya negatif, dan bahkan ada yang tempat kayaknya biasa aja, terang benderang, itu yang hawanya positif, itu negatif. Nah waktu aku di taman itu tuh ceritanya aku pengen pipis sama mama aku, ma pipis yuk di sebelah sana aja noh, kan dekat rumah makan kan, gak mungkin serem. Yaudah, dan emang terang banget gitu, kena bener-bener kena cahaya matahari. Ya udah tuh aku di situ pipis, aku bilang permisi, baca doa juga. Pas abis dari situ tuh kok berat banget, aduh kok kenapa udah nangis di dalam kamar mandi, nggak lucu juga kan, kok gue pengen teriak-teriak, nggak gua nahan. Itu tuh aku masih diem. Nah pas sampai mau pulang ke titik awal kumpul, aku tuh di situ udah kayak Kalima pengen pulang, kapan kita pulang, kok aku panas dingin ya, kata gitu. Iya mama juga sama. Nah terus aku mikir, Ibu tahu nggak sih? kalau mama Ipit mah nggak ngerasain. Sebenarnya maksudnya tahu Ipit bisa kayak gitu. Tahu, soalnya itu tadi aku tuh dari Alia tuh sering kesurupan, dan emang di rumah juga kadang aku kesurupan. Suka kesurupan. Aku paling nggak bisa, aku tuh mudah banget kesurupan ketika aku lagi banyak masalah dan aku banyak ngomong. Tapi emang kamu pernah baca tahu kalau orang udah sekali kesurupan tuh bisa Iya. kemungkinan dia kena lagi. Soalnya Jadi apa? kebuka. Ini rongganya terbuka ya. Jadinya kayak adik gue yang kecil itu, dia tuh karena kalau kata orang yang bisa ngeliat itu emang rongga adik gue tuh kebuka, longgar, nggak kebuka, longgar. Jadi emang dari kecil itu dia suka apa sih, sakit-sakitan, terus ya bukannya mau percaya banget atau enggak, cuma kan emang diajarin kan dalam agama tuh ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya di rumah sakit mungkin sakitnya ini gitu, tapi ada momen dimana yang kayak balik lagi, ibaratnya ibu gue kayak ngecek gitu, terus ke tempat orang pintar itu lagi, dan katanya emang adik gue tuh rentan gitu. Jadi nggak boleh, dulu waktu kecil tuh nggak boleh kalau lagi azan nggak ditemenin, terus pokoknya nggak boleh ditinggal sendirian lama-lama, itu nggak boleh gitu, karena dia tuh banyak ditargetin. Yang namanya anak kecil kan mungkin pas dewasa itu masih rentan kayak gitu, sedangkan dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi Tapi penasaran deh, kadang orang yang kesurupan itu karena imannya gak kuat atau emang ada hal-hal lain Bisa jadi juga kadang sih. kemampuan sih kayak gitu kan. Kalau misalnya ada emang ada yang memang dia dibuka dan dilatih, ada yang memang kalau menurut Iman, kalau menurut gue itu malah sebagian kecil dari kasus sih ya. Maksudnya ada memang orang yang kayak gitu itu kasusnya kurang iman, mungkin karena dia bengong, dia jarang ingat Allah atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi kebanyakan kasus sih menurut gue orang-orang yang memang sensitif dan dia bisa ngerasain itu gitu. Maksudnya emang dikasih kayak gitu, kelebihan lah ya. Tapi kan ada orang juga yang mungkin kalau Ipit kan ibaratnya Ipit itu mau acuh tapi nggak bisa karena dia belum bisa ngontrol gitu. Tapi kan dalam kasus orang-orang yang mungkin sudah lebih dari itu kan dia bisa ngontrol gitu. Saya kalau misalnya lihat kayak gitu, ngerasain kayak gitu, itu dijadiin kelebihan atau memang itu sebuah kekurangan? Kalau menurut gua tergantung masing-masing sih, Sal. Jadi bisa aja memang kelebihan orang, jadi kelebihan itu kan adalah sesuatu yang nggak dimiliki sama orang lain tapi dimiliki sama kita, itu menjadi kelebihan. Tapi kadang orang juga mikir
jadi kekurangan dia sendiri. Kenapa sih gue harus bisa ngelihat hal-hal kayak gitu? Itu malah bikin tekanan batin gue, malah bikin kayak tekanan pikiran, jadi ngedrop, jadi nggak bisa ngontrol diri, emosi segala macam. Itu kan bisa jadi kendaliin bukan sama kita, tapi bisa dikendaliin sama yang makhluk asmal. Nah bayangin aja mau ngapa-ngapain udah setan. Kalau yang udah bisa ngontrol itu setahu gue dia bisa ngebuka tutup sendiri atas kemauannya dia. Jadi dia terserah mau ngelihat atau mau mau. buka sekarang. Kayak gue nggak punya temen, cari temen Dan itu sumpah ya, malamnya itu nggak bisa tidur, jam nggak bisa tidur, badan aku tuh kayak remek banget gitu, terus ngelindur mulu, terus kuntilanak di atas genteng. Itu benar ternyata. Ini yang kotak-kotak itu ya Pit ya. Sumpah ya. Kalau misalnya kayak Gambar kasusnya fotonya gimana? Kok kayak gini hantunya, dan itu nemprok di pohon. Di pohon. Jadi gue tuh puyang. gak tahu antara kuyang apa enggak, tapi semua itu sebab putih kayak gini, geng. Sumpah ini yang pertama kali gue. Ini seumur hidup gue baru pertama kali langsung Gali gue kan gue Kayak jadi orang kan juga lu- nantang.